Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 216500022. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi mikrokontroler yang kedua. Langsung saja. Yang pertama, hal-hal mengenai mikrokontroler itu teknik fabrikasi atau CMOS, complementary metal oxide semiconductor, yang memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasi menggunakan baterai, juga memudahkan dioperasi pada fully atau mendekati fully static, lebih tahan terhadap noise. Hal-hal mengenai mikrokontroler, yang pertama arsitektur. Von Neumann architecture memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch instrumen dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harv arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Hal-hal mengenai mikrokontroler yang kedua itu instruksi CISC Complete Introduction Set Computer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Rich atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari Rich adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori EEPROM Electronical Ensemble Programmable Reading Only Memory digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash atau EEPROM bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Fail programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP One Time Programmable mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Selanjutnya USART Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop dan dapat dioperasikan pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SPI atau Serial Prepared Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan Enhanced UART Asynchronous Serial Port. Yang kedua I2C Bus Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka series 2 dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster, multislave, dan deteksi tabrakan data. Analog to digital conversion adalah merubah besaran analog ke bilangan digital. Digital to analog converter adalah merubah besar digital ke besaran analog. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input dan outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses
periferalnya, mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat dapat data di periferal. Macam-macam interupsi. Yang pertama itu mass kabel interupsi, yaitu kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan mass kabel interupsi ini yaitu kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan dibatalkan. Yang kedua, vectored interrupts. Interrupts handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer 8051 ataupun Intel. Memori untuk program bisa diamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register. Juga bisa mengamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Yang kedua, 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, input output dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack point yang dimiliki adalah 5 bit sehingga ke dalam stack terbatas hingga 32 bit. Yang selanjutnya itu pitch microchips, merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangannya. Hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi untuk 16C5 kali. Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register data file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, input output hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SNIC, ASNIC, serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan, simulator, adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debug resender menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasil pada komputer induknya atau PC. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Berikut diagramnya. Selanjutnya, fasilitas terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter, 4 port parallel input output, 5 sumber interupsi, kontrol login. Mikrokontroler keluarga 851 yang pertama itu registrasi utama, akumulator. Sebagaimana namanya, digunakan sebagai registrasi umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi, sedangkan register B sama dengan akumulator, dalam hal ini menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 bit. Selanjutnya DPTR, PC dan SP. DPTR atau data pointer adalah salah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit
dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahukan 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data yang digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya akan diambil dari stack. Mode pengalamatan embedded addressing. Mode pengalamatan ini sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Pengamatan ini harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori ini. Indirecting addressing. Metode pengalamatannya sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas dalam mengamati satu harga. Timer. 3 fungsi umum yaitu 1. Menghitung waktu antar 2 kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan membangkitkan baud rate untuk port serial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.